Kitab Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 dalam terjemahan versi mudah dibaca menulis, kebencian menimbulkan perselisihan, tetapi kasih mengampuni semua kesalahan. Kitab 1 Petrus 4 ayat yang ke-8 dalam terjemahan sederhana Indonesia menuliskan, tetapi hal yang paling penting dari semuanya, yaitu kita harus sungguh-sungguh saling mengasihi. Karena sifat saling mengasihi mendorong kita untuk saling memaafkan. Dalam ayat yang sama di terjemahan bahasa Indonesia yang biasa kita pakai ditulis, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ayat-ayat di atas merupakan bagian yang harus kita lakukan dalam hidup sehari-hari sebagai pribadi yang telah menerima kasih Tuhan. Tidak peduli sejahat apapun tindakan orang kepada kita, dan tidak peduli seberapa hancurnya diri kita akibat perlakuan ketidakadilan orang lain terhadap diri kita. Bahkan sekalipun orang yang pernah menyakiti kita tidak pernah meminta maaf kepada diri kita, bagian kita adalah tetap mengasihi, mengampuni, dan melupakan kesalahan orang tersebut. Itulah demonstrasi kasih yang ditunjukkan oleh Yesus di atas kayu salib. Kitab Roma pasal yang ke-5 ayat 6-8 dalam terjemahan firman Allah yang hidup menuliskan, pada saat yang tepat, ketika kita sama sekali tidak berdaya dengan tiada jalan keluar, Kristus datang dan mati untuk kita orang-orang yang berdosa. Seandainya kita baik sekalipun, kita tidak dapat mengharapkan seseorang mati untuk kita, walaupun tentunya kemungkinan selalu ada. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada kita dengan mengutus Kristus supaya mati untuk kita pada waktu kita hidup dalam dosa. Saya mendapati Yesus memberikan teladan bagi kita dalam hal mengasihi. Ini hal yang dahsyat dan luar biasa. Ia mati untuk kita pada saat kita masih hidup di dalam dosa. Itu adalah teladan kasih. Ada banyak orang yang rela berkorban untuk sesamanya jika orang itu baik kepadanya. Ataupun karena ada hubungan saudara atau hubungan pertemanan, persahabatan. Tapi jarang kita temukan ada orang yang rela berkorban dan menyatakan kasih yang besar kepada orang jahat. Apalagi yang melakukan tindak kejahatan kepada dirinya. Tapi Yesus melakukannya kepada kita. Ia rela mati dan menunjukkan kasih dan pengampunannya pada saat kita masih berdosa. Pagi ini, saya sungguh mengalami ledakan dimensi kasih ilahi dalam batin saya. Saya jadi paham, kasih inilah yang akan memulihkan segala sesuatu. Kristus telah menyatakannya di kayu salib. Ini waktunya kita melanjutkan demonstrasi kasih-Nya dalam kehidupan sehari-hari kita. Saat kita berbicara tentang sangkal diri dan pikul salib setiap hari, artinya manifestasi kasih ilahi harus senantiasa terpancar, bukan hanya kepada orang yang baik saja, melainkan termasuk kepada orang yang bahkan telah berbuat jahat kepada kita. Karena itulah yang akan memulihkan kehidupan banyak orang, bahkan memulihkan kehidupan kita secara pribadi. Karena dengan mengampuni, kita jadi terbebas dari segala bentuk konflik batin. Pagi ini saya sungguh berdoa dan meminta untuk Roh Kudus dapat menuntun saya agar senantiasa mengasihi, bahkan mengasihi orang yang sudah berbuat jahat sekalipun, mengampuni dan melupakan kesalahannya, bahkan rela berkorban untuknya. Mungkin kita bertanya, bukankah mengasihi dan berkorban untuk orang jahat merupakan tindakan yang tidak mendidik? Saya disadarkan Tuhan, pertanyaan ini akan selalu muncul untuk menahan dimensi kasih agar tidak terpancar dari dalam batin kita. Jadi, tidak peduli hal tersebut akan mendidik atau tidak, tapi yang pasti, itulah yang sudah dilakukan oleh Kristus. Dia mengasihi, Dia berkorban, dan Dia mati di kayu salib pada saat kita masih berdosa. Begitulah cara Dia yang juga harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari kita. Titik.